Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu dipersilahkan untuk saat hening sejenak, dipersilahkan. Cukup, selesai. Akan kami bacakan warta jemaat pada pagi hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Rapat rutin Majelis. Majelis GKJ Maguwoharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Sidang Majelis Istimewa Terbuka. Sidang Majelis Istimewa Terbuka akan dilaksanakan hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat melalui video call atau Zoom, mengundang seluruh majelis, pengurus harian, ketua, sekretaris bendahara, bidang-bidang, komisi, panitia, tim dari wilayah GKJ Maguwoharjo. Untuk warta jemaat selengkapnya dapat dibaca di dalam selebaran warta jemaat. Jemaat dimohon berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat dan semangat, kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita kepada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rencana indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita memasuki ibadah Minggu Paskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 34 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita menyanyikan PKJ 165 ayat 1 dan 2. Pengakuan dosa. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu,
namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Mari kita menyanyikan NKB 13 ayat 1-3. Oh Allahku, jenguklah diriku. Saudara-saudara, kita menerima berita anugerah, kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya, sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan. Namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 3, Inginkah kau ikut Tuhan?
Kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas karunia pengampunan dosa yang telah kami terima dan memampukan kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, Raja yang agung dan kudus. Maka kini Tuhan kami tunduk dalam kehendak-Mu. Kami tunduk untuk menerima firman-Mu yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan mohon tolong kami supaya kami bisa memperhatikan firman-Mu dan dengan demikian mengerti kehendak-Mu dan berjalan melangkah menjalani hidup ini di jalan yang benar. Kami berserah kepada tuntunan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan adalah Markus 1 ayat 9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai ayat 15 akan saya bacakan untuk kita semua. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya.
Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pertama Prapaskah ini, kita diberi atau dituntun oleh terang tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Dan untuk menuju pada terang tema itu kita menerima firman yang tadi kita sudah dengarkan, mengingatkan kita pada peristiwa awal karya pelayanan Tuhan Yesus, yaitu ketika dia mengawali semuanya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian berada di padang gurun dan dicobai, lalu setelah itu langsung melakukan pemberitaan mengenai kerajaan Allah, mengenai pertobatan. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, kita tahu bahwa itu adalah wujud dari penggenapan janji Tuhan. Sangat lama orang Yahudi mendengar, menceritakan, mengajarkan turun-temurun mengenai janji Tuhan, bahwa Dia akan menghadirkan seorang Raja Damai, seorang keturunan Daud yang akan kembali duduk di tahtanya, yang akan memerintah sebagai Raja Damai, sebagai Mesias, orang yang diurapi, orang yang diutus oleh Tuhan. Kita tahu itu, dan sekalipun mungkin semua orang di waktu itu tahu tentang janji itu, tidak semua orang paham bahwa Yesuslah yang menjadi penggenapan janji itu. Sekalipun Yohanes Pembaptis telah memberi petunjuk bahwa Dia yang akan datang itu lebih berkuasa. Dan itu sebenarnya menjadi petunjuk begitu ya, bahwa ini loh Mesias, ini loh yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun saudara-saudara, sebagaimana saya sampaikan tadi, orang-orang yang sudah menantikan janji Allah itu belum tentu semuanya paham bahwa Yesuslah penggenapan janji itu. Bisa jadi sebagian karena mereka sudah mulai pesimis, mulai merasa apa iya janji ini masih jadi akan digenapi. Mungkin sebagian yang lain yang sering kita dengar membayangkan bahwa janji itu akan digenapi dalam diri seorang raja, seorang pemimpin, seseorang yang berkuasa, yang kemudian akan membantu mereka keluar dari penjajahan. Namun nyatanya yang datang seseorang yang biasa saja. Nyatanya yang datang hanya seorang anak tukang kayu. Dari Galilea pula, tempat yang pada saat itu dianggap bukan sebagai tempat yang cukup baik. Tidak seperti Yerusalem, pusat kekuasaan, pusat keagamaan. Tapi dari bacaan kita tadi jelas bahwa Yohanes Pembaptis tidak keliru. Jelas bahwa inilah Yesuslah Sang Mesias. Suara yang memproklamirkan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu formula atau kata-kata yang sudah biasa dipakai oleh orang Israel sejak zaman dulu ketika seorang raja dinobatkan. Karena dipahami bahwa raja itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan, yang akan menjadi utusan Tuhan. Itu menjadi petunjuk, menjadi tanda bahwa benar Yesus yang adalah penggenapan janji Tuhan.
Jadi walaupun sudah lama, walaupun bentuknya tidak sama seperti yang dibayangkan oleh orang banyak, janji Tuhan tetap digenapi. Bahkan bisa kita katakan Tuhan menggenapinya dengan sangat bagus. Orang yang Dia utus, yang hadir sebagai Mesias adalah orang yang jempolan. 40 hari di padang gurun, dicobai oleh iblis, dan dia lolos uji. Lalu segera setelah itu, walaupun dia tahu Yohanes ditangkap, dia tetap tanggung risiko. Dia segera melakukan karyanya, memberitakan Injil Allah. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti ditepati, dan penepatan janji itu sungguh-sungguh berkualitas, tidak main-main. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tadi kita bicara tentang janji. Sejak awal ibadah tadi kata janji juga sudah sering kita ucapkan dan kita dengar. Dan janji itu juga sesuatu yang sangat akrab dalam hidup kita. Kadangkala janji itu mengesalkan. Namanya janji berarti kita harus menunda keinginan kita. Pengennya sekarang, kok dikasihnya janji. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Minta mainan kalau anak-anak. Orang tua biasa berjanji. Besok kalau punya uang lebih ya, tanpa anak itu tahu kapan uang lebihnya bakal ada. Janji juga kadang mengesalkan ketika kita mengetahui bahwa janji itu dibuat hanya untuk ngeyem-yemi, membuat seakan-akan tenang gitu ya. Udah toh tenang toh, pokoknya aku janji. Padahal orang itu mengatakan seperti itu hanya untuk menutupi keengganannya, kemalasannya. Pekerjaannya tidak segera dikerjakan, tugasnya tidak segera selesai, janji-janji terus. Apalagi kalau janjinya berhubungan dengan membayar hutang. Kadang orang menyebut hutang itu pemutus persaudaraan, pemutus persahabatan yang paling ampuh. Itu kalau orang yang berhutang cuma janji-janji belaka. Tetapi sekalipun janji itu bisa mengesalkan, membuat kita jengkel, tapi kita tahu bahwa janji itu membuat kita punya harapan. Kalau tadi anak yang minta mainan, sekalipun mungkin kesal karena tidak langsung dapat mainan, tapi ada janji orang tuanya dan itu membuat dia punya harapan. Entah besok, entah bulan depan, aku bakal dibelikan mainan. Ketika orang berjanji, aku pasti datang ke rumahmu, aku janji. Kita punya harapan, orang itu akan datang mengunjungi kita. Jadi walaupun mengesalkan, kalau kita hayati dan janji itu dilakukan dengan benar, janji itu memberi pengharapan. Kalau janjinya manusia bisa memberi pengharapan, lebih lagi janjinya Tuhan. Apalagi tadi kita sudah mendapat contoh. Walaupun sudah terdapat rentang waktu yang sangat lama, Tuhan tidak lupa pada janjinya. Tuhan tetap ingat bahwa Dia akan menghadirkan Sang Mesias. Bahwa Dia akan membawa umatnya pada kelepasan. Janji Tuhan tidak akan pernah dilupakan atau diingkari. Namun berkaca dari pengalaman orang Israel tadi, penggenapan janji Tuhan dalam diri Tuhan Yesus, maka kita diajak selalu sabar ketika
bicara tentang pengharapan akan janji Tuhan. Dan sabar itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah sabar masalah waktunya. Karena sering Tuhan tidak menyebutkan waktu penggenapan janjinya. Dan yang kedua, sabar mengenai bentuk penggenapan janji Tuhan itu. Seperti tadi, janji mengenai Mesias, datangnya dalam bentuk seorang anak tukang kayu. Ini yang perlu kita olah, kita bentuk dalam diri kita. Berpengharapan dalam janji Tuhan, sabar baik dalam waktunya maupun dalam bentuk penggenapan janji Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah hampir setahun kita menjalani pandemi ini, dan entah sampai kapan lagi. Doa kita sejak awal pandemi selalu supaya pandemi ini segera berlalu. Namun ya nyatanya sampai sekarang kita masih berada di tengah pandemi. Ketika kita bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang pandemi yang belum juga berakhir, mungkin ada juga yang kemudian bertanya-tanya apa Tuhan tidak memperhatikan doa-doa kita. Kalau bacaan leksionari hari ini yang tidak kita baca tadi, salah satunya adalah ketika Tuhan berjanji kepada Nuh yang keluar dari bahtera bahwa dia tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Berarti Tuhan hendak memelihara kehidupan di bumi ini. Tapi kenapa air bah dalam bentuk yang lain itu datang seperti pandemi saat ini? Apakah Tuhan lupa akan janjinya? Apakah Tuhan lupa pada janjinya pemeliharaan kehidupan ini? Mungkin ada yang berpikir demikian. Namun kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, mari kita lihat sekitar kita. Pandemi memang belum berlalu, namun betapa sejak awal sudah ditemukan cara ampuh untuk menekan penyebaran virus ini. Barang kecil yang ada di muka kita ini, yang kadang dirasa menutupi kecantikan dan kegantengan kita masing-masing, yang kadang dirasa sangat merepotkan karena membuat kita sulit bernapas, sulit bicara, apalagi nyanyi di gereja pakai masker. Tapi alat kecil yang kecil ini ampuh untuk menahan laju penularan virus. Dan mungkin kita sudah menjadi sangat terbiasa mengenakannya. Kapan kemarin atau kapan saya mau pergi, kok ada yang kurang ya? Apa ya? Saya nggak mau pakai motor, jadi nggak perlu helm. Oh jebul saya belum pakai masker. Ada yang kurang. Itu masker, belum lagi yang kita kenal. Selain masker ada 5M termasuk masker di situ. Hal-hal yang sangat sederhana, tetapi itu membantu kita menekan penyebaran virus. Nah saudara-saudara, pandeminya masih ada, virusnya masih ada. Tetapi bukankah Tuhan memelihara hidup kita melalui penemuan-penemuan kecil seperti masker, bahwa cuci tangan itu bisa membunuh atau menghilangkan virus, bahwa bicara agak berjauhan sudah menolong kita untuk tidak saling menularkan virus. Itu cara Tuhan memelihara kehidupan. Dan kita bisa melihat janji Tuhan ditepati. Menepatinya berbeda mungkin dengan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak menghilangkan pandemi, tidak membinasakan atau memusnahkan virus, tetapi membuat kita bisa bertahan. Hampir 1 tahun, ternyata kita tetap masih bertahan. Ternyata masih banyak orang yang tetap bertahan mengasihi, berjuang di bidang kesehatan, yang pemakaman, yang pelayanan yang lain. Tuhan tetap menguatkan mereka
untuk melayani di tengah pandemi ini. Itu wujud janji Tuhan yang tiada pernah Dia lupakan dan tidak pernah Dia ingkari. Mari saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Kita memasuki masa panjang Prapaskah ini, dan mari kita terus menghayati bahwa sekali Tuhan berjanji Dia tidak akan lupa. Sekali Tuhan berjanji Dia pasti akan menepatinya. Sehingga kita bisa terus berpengharapan. Pada saat yang sama mari terus memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa mencermati, niteni cara Tuhan menepati janji-janjinya. Sehingga pengharapan kita tetap segar, tetap merekah, sebagaimana bunga yang ada di sekitar mimbar ini, merekah memberikan kebahagiaan, cerah, hati dan hidup kita juga merekah, karena punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh cukup. Dipersilakan untuk berdiri dan marilah dengan sikap sempurna, marilah bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit, bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat karunia Tuhan. Kami menerima firman yang menolong kami, menuntun kami untuk hidup di dalam pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena tahu bahwa Tuhan tiada pernah melupakan janjinya kepada kami. Maka Tuhan, kami berserah penuh dalam tangan-Mu, berserah hidup kami, supaya terus Engkau sendiri yang memeliharanya, supaya terus kami bisa menyandarkan diri ke dalam tangan-Mu. Kami yang saat ini merasakan kelemahan fisik, kami memohon berkat pertolongan Tuhan, secara khusus untuk bisa semakin kuat ketika kami harus mengalami perawatan, ketika kami harus menjalani proses pemulihan. Secara khusus kami menyebut saudara-saudara kami, Ibu Estu Wijayanti, Ibu dari Saudari Fania, Bapak Fajar Yuswanto, Ibu Subantiah Suprapto, Bapak Sukiman, Ibu Suhati, Bapak Pendeta Emeritus Purwadi PH, ayah dari Ibu Evi Sukendrio Sigit, Bapak Kristanto Susilo, dan anak Oktavianus Samuel Kusumawe, putra dari Bapak Warsito Tias N,
Kau yang sungguh lebih mengetahui kondisi mereka, Kau yang mengetahui apa yang mereka butuhkan. Maka Tuhan, kami memohon kuat kuasa Tuhan yang terus ada dalam diri mereka, sehingga mereka bisa menjalani proses yang diperlukan dan menjadi kuat, hati pikiran mereka juga kuat, terus penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi di antara kami yang saat ini sedang merasakan sakit bukan dalam tubuh kami, tapi dalam pikiran dan hati kami. Kami yang sedang merasakan duka cita, marah, kekecewaan, atau perasaan yang lain, atau bahkan kami sedang merasa bahwa diri kami tidak berharga dan tidak berdaya karena tekanan kehidupan ini. Tuhan, mohon Tuhan, Engkau yang menolong kami. Mohon Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau menolong kami melihat betapa hidup kami indah, sebagaimana Tuhan menciptakan kami sungguh amat baik. Tolong kami juga ketika kami membutuhkan pertolongan, kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membantu kami untuk membuka segala permasalahan yang kami hadapi dan menemukan jalan keluar darinya. Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan, di tengah pekerjaan kami, di tengah proses studi kami, saat kami bermasyarakat juga dalam hidup bergereja. Terlebih di masa pandemi ini, ketika semua hal harus menjadi berbeda, harus dilakukan penyesuaian, dan bahkan sebagian dari kami semua merasakan kondisi yang berat. Kami memohon Tuhan menolong kami untuk tetap bisa menjalankan tugas panggilan kami, untuk tetap bisa berelasi di tengah kehidupan kami dalam jalan yang benar. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami pun turut bersukacita bersama saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita. Mohon Tuhan terus menambahkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita yang mereka rasakan dapat terus dibagikan dan dirasakan oleh banyak orang. Di antaranya kami turut bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Endang Ermawati, Saudara Margareta I. Pianita, Ibu Yesu Yarsih Wempie, Bapak Nanda Ferbiantara, Ibu Kasinah, Saudara El Rey Tristan OF Raja Guguk, Bapak Sutibyo Ardianto, dan Saudara Hizkia Handri Wicaksono. Kami mohon Tuhan terus menampukan mereka menjalani hidup hari-hari selanjutnya dalam berkat Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, harapan-harapan kami juga kami letakkan dalam bimbingan tangan Tuhan. Biarlah kami menggapainya dalam cara-cara yang benar dan juga dengan tekun menantikan waktu ketika pengharapan kami itu terwujud. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sekarang kami berdoa memohon untuk kehidupan gereja milik Tuhan, khususnya di GKJ Maguwo Harjo ini. Kami bersyukur atas berkat Tuhan, gereja milik Tuhan masih terus bisa berjalan berkarya di tengah dunia ini. Mohon Tuhan memampukan kami tetap setia, sehingga kehadiran kami sebagai gereja Tuhan tidaklah sia-sia. Mohon penyertaan Tuhan untuk rapat rutin majelis yang akan diselenggarakan Jumat 26 Februari 2021, juga sidang majelis istimewa terbuka yang akan dilaksanakan Sabtu 27 Februari 2021. Mohon Tuhan menolong, terlebih di tengah pandemi ini, sidang dan juga berbagai kegiatan akan dilakukan dalam bentuk virtual. Tuhan tolonglah supaya kami bisa menyesuaikan diri, supaya kami mau belajar menggunakan hal yang baru dan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus bersekutu sekalipun tidak saling bertemu. Saudara-saudara kami yang melayani secara khusus di tengah kehidupan bergereja, para majelis gereja baik penatua, pendeta, dan diaken, juga para pelayan-pelayan ibadah, pengurus komisi bidang dan juga wilayah. Mohon Tuhan memberkati sehingga bisa melayani dengan tulus, dengan penuh sukacita, dan menjadi berkat baik bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Kami juga memohonkan berkat bagi setiap kegiatan gereja yang masih diselenggarakan secara virtual. Mohon Tuhan menyertai,
mulai dari apa yang kami layankan bagi anak-anak di sekolah minggu sampai pada kegiatan bagi orang dewasa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, bersama kami juga memohonkan berkat untuk pemerintah Indonesia, tempat di mana kami menjadi satu keluarga besar. Mohon Tuhan memberkati supaya pemerintah semakin bijaksana di dalam menjalankan tugas mereka dan bisa menentukan keputusan yang benar di tengah-tengah segala hal yang sedang dihadapi. Di tengah pandemi ini, juga di tengah berbagai bencana alam yang terjadi. Mohon kuatkan mereka, mohon berikan kesehatan bagi setiap pemimpin bangsa ini dan juga di daerah-daerah, sehingga mereka terus bisa mewujudkan fungsi mereka, tugas mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Demikian Tuhan doa syafaat kami. Terima kasih atas kesempatan bagi kami menghaturkan doa syafaat ini. Dan kini kami akhiri dengan bersama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan dengan mengingat janji Tuhan Allah selalu digenapi di dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dengan dasar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yunus ayat 2 pasal yang Yunus 2 pasal 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan menyanyikan PKJ 145 bait pertama sampai dengan ketiga. Ku melangkah ke rumah Tuhan. Syukur
marilah kita bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami menghadap di hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang, penyertaan, serta berkat-berkat Tuhan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami, berupa berkat rohani maupun berkat jasmani kami. Pada hari ini Tuhan, terlebih Tuhan telah memberikan berkat rohani yang telah ditaburkan melalui Ibu Pendeta Kristi. Berkatilah pelayanan Ibu Kristi beserta keluarganya dimanapun berada, semakin hari semakin heran di dalam penyebaran Injil-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya dan terselamatkan. Berkatilah kami yang telah mendengarkan dan menerima sabda firman-Mu, menjadi ladang yang subur untuk dapat menghidupkan firman-Mu, serta menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga telah menerima berkat jasmani kami. Sekarang kami datang membawa sebagian untuk kami persembahkan sebagai ucap syukur kami, baik berupa persembahan mingguan, bulanan, PSG, sarpras ucap syukur dan perpuluhan, serta aksi puasa kami. Mari Tuhan, terimalah persembahan kami. Berkati benda-benda mati ini menjadi karunia yang hidup sebagai sarana pelayanan di gereja kami untuk penyebaran Injil dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah Tuhan pilih untuk mengelola dan memanfaatkan persembahan ini, agar dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana serta takut akan Tuhan. Tuhan, setelah selesai ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan berkati setiap kegiatan kami pada hari ini, untuk senantiasa menjadi lebih setia, taat, takut akan Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, agar kami Tuhan berkati senantiasa berpengharapan dalam janji-janji Tuhan. Ampunilah dosa di dalam kami menghanturkan persembahan pada pagi hari ini. Doa kami yang tiada sempurna, kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan Pelangi Sehabis Hujan. Tanpa kabut yang pekat,
yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita akan menerima pengutusan dan berkat, dipersilahkan untuk berdiri. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dalam tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristi SSI atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas penerima tamu, petugas multimedia yang melayani pada hari ini. Dan juga kepada warga tamu yang saat ini mengikuti kebaktian, diucapkan terima kasih. Dan apabila memerlukan pelayanan, dimohon untuk menghubungi majelis gereja atau sekretariat gereja. Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita akhiri dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 350 ayat yang 1 dan 2. Oh, berkati kami.